Kembali bersama RJ Lino dalam DBS To The Point. Pak Lino, tadi kita sudah bicara soal rel kereta. Lalu kemudian yang juga tidak kalah serunya adalah karena Anda memasang iklan di 2 harian sebenarnya, tapi saya tunjukkan saja. 3 harian, 3 harian dengan Jakarta Post tentang Pelindo 2. Kan bukan gitu. New Priok. New Priok Project. Lalu kemudian iklan ini justru juga jadi masalah karena kemudian dikatakan oleh Pak Rizal Ramli, yaitu menjawab saya atau apa namanya, menjawab, kira-kira begitu katanya. Sebetulnya kalau lihat dari perspektif Anda tentang iklan ini, sebetulnya memang tujuannya apa? Jadi begini, iklan ini tuh selama saya di Pelindo 2 ya, udah hampir lebih dari 5 tahun ya. Saya mungkin 10 kali saya pasang iklan seperti ini, satu halaman besar. Iya, saya pernah lihat bukan beberapa sekali kali. ini. Ya, sekali waktu Pak Rizal jadi menteri. Ya, tapi sudah biasa itu saya pasang iklan itu. Dan iklan ini khususnya yang Priok itu secara periode ke periode kita kasihkan. Kita ingin supaya masyarakat tahu bahwa ada proyek besar yang akan jadi. Betul. Sehingga investor itu bisa Indonesia ada juga proyek besar loh yang mau jadi. Ya. Dan apalagi kan beberapa waktu yang lalu kan ada peristiwa besar di kita. Betul. Ya. Sehingga saya perlu nyampaikan kepada investor, kepada calon investor, proyek jalan terus loh, sebentar lagi akan selesai. Jadi ini mau mengatakan kepada investor bahwa proyek jalan terus, walaupun sedang ada ribut-ribut begini. Betul. Jadi ini bukan sekedar koinsidensi kan? Buat apa untuk saya? Saya lebih penting untuk orang Indonesia, untuk investor datang di negeri ini. Kalau untuk sekedar komentar itu buat apa saya pasang iklan mahal? Koreksi saya kalau salah. Katanya di Detik itu ada berita bahwa Anda memang mengatakan, ya saya memang mau mengatakan itu supaya Pak Rizal juga tahu. Artinya menjawab Pak Rizal. Oh enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Nggak pernah ngomong begitu ya. Soalnya saya butuh. Ya, karena tujuannya bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Sama sekali bukan itu. Sama sekali nggak ada bukan itu. Tujuannya supaya orang tahu bahwa negeri ini ada proyek besar yang mau jadi. Kalau datang Indonesia, you will be served better. Sampai kemudian Pak Rizal Ramli harus mengatakan itu berapa bayarnya, kan 3 miliar disebut. Dan nggak enak juga bahasanya. Nah, coba kita lihat aja daripada nanti saya ngomong. Janganlah ngadu pasang iklan, itu artinya ngadu duit. Ya, kita fokus di dalam solusi masalah. Memang betul akan ada pot baru, ya, yang mungkin butuh waktu, tapi sementara kita harus benahi apa yang ada ini supaya lebih efisien, lebih itu. Ya, para menteri janganlah perang ide itu diikuti dengan perang iklan. Ya, media sih seneng itu. Tetapi menurut saya nggak mendidik masyarakat kita untuk membahas ini secara terbuka dan transparan. Pak Lino, 3 atau 4 minggu lalu, apakah pernah terbayang bahwa akan ada perdebatan kayak begini? Secara terbuka? Nggak kebayang. Tidak ada bayangan sama sekali. Anda kemudian terkejut atau gimana ketika ini terjadi? Enggak, kan sebenarnya kan statement yang saya tuh kan sudah berapa waktu yang lalu lah. Betul. Ngomongnya mengenai saya diam saja lah. Ya saya pikir ini kan seorang menteri mesti kita hormatin lah. Tapi ada poin-poin di mana saya bilang saya harus jelaskan kepada publik. Sehingga jangan publik itu punya persepsi yang salah mengenai sesuatu. Seperti railway ke pelabuhan, itu udah zaman dulu Pak. Ya, bahwa railway itu menyelesaikan masalah kemacetan, itu nggak benar itu. Jangan masyarakat dibawa kepada pikiran yang salah. Sehingga saya perlu bikin statement itu. Tapi kalau lihat iklan ini memang, kalau lihat Tanjung Priok kayak begini memang kita juga jadi bangga ya. Saya nggak tahu, tapi itu sejatinya perasaan subjektif saya gitu kalau lihat Tanjung Priok biasa seperti ini. Kalau Anda sendiri gimana? Bapak bisa lihat Priok hari ini ya, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu tuh Priok tuh heavily congested, menjadi beban kepada masyarakat. Hari ini Priok bukan menjadi beban kepada masyarakat. Priok sudah sangat berbeda, ya. Sehingga ada yang bilang bahwa Priok tuh mesti bayar dulu uang baru tahu kontainernya di mana. Itu 15 tahun yang lalu. Hari ini Priok masuk pakai truk aja di pintu, masukin kartunya, keluar stripnya, stroke-nya, mau kemana, semua is fully automatic. It's completely different. Penjelasan Pak Lino ini agak membuat saya juga bertanya, karena kemudian kan ujungnya kemarin itu kan adalah dwelling time. Penjelasan Pak Lino mengatakan bahwa semua jadi lebih cepat, dan itu kan sudah tidak seperti dulu. Tetapi kan beberapa waktu lalu kita bicara bagaimana Presiden marah bukan soal dwelling time. Kita akan bicarakan setelah ini.
Pemirsa, kita akan segera kembali selepas jeda berikut.